Kalau masalah perkara yang diterima itu gampang. Setiap orang terserah saja dia masukkan apa, yang penting dikasih masuk ke gugatan, register perkara, masuki perkaranya. Ya diterima gugatannya. Diterima saja. Satu kali sidang. Tapi satu kali sidang itu baru pembacaan itu gugatannya. Baru pembacaan langsung dicabut. Iya. Itu namanya dia cari panggung. Sebelumnya ini, tim kuasa hukum dari Sugi Nur Harja dan Bambang Tri Mulyono, yaitu si Egy Sujana dan kawan-kawan, mereka sudah mendampingi Bambang Tri untuk melakukan gugatan di pengadilan terkait dengan ijazah palsu tersebut. Mereka sudah layangkan gugatan itu. Namun setelah berselang beberapa waktu kemudian, si Bambang Tri kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, setelah itu pun mereka, saya kira sudah satu kali sidang ya persoalan gugatan perdata ini. Mereka sudah satu kali sidang, kemudian tidak lama kemudian karena si Bambang Tri, mereka berdalih karena si Bambang Tri sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, maka kami ini tidak memiliki segala macam bukti. Ini bayangkan, menurut saya yang tidak paham terkait hukum saja, bayangkan seorang tim kuasa sebelum melakukan atau mendampingi suatu perkara gugatan, mereka tidak memiliki bukti sama sekali, dengan dalih bahwasanya bukti itu ada di orang yang mereka dampingi, yaitu si Bambang Tri Mulyono. Nah, karena Bambang Tri Mulyono ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, mereka berdalih seperti itu, sehingga mereka mencabut gugatan itu. Apakah ini bukan merupakan suatu hal yang konyol? Ya. Yang pertama itu tidak jelas itu apa yang digugat, dia gugatannya apa, tidak jelas. Belum tentu juga gugatan ini dikabulkan. Kalau masalah perkara yang diterima itu gampang. Setiap orang terserah saja dia masukkan apa, yang penting dikasih masuk ke gugatan, register perkara, masuki perkaranya. Ya diterima gugatannya. Diterima saja. Satu kali sidang. Tapi satu kali sidang itu baru pembacaan itu gugatannya. Baru pembacaan langsung dicabut. Iya. Itu namanya dia cari panggung. Cari panggung. Makanya saya lihat ini orang ngasal ya, caranya mereka menggugat asal-asalan. Dengan dalih, apakah memang tidak bisa karena memang bahwasannya si Bambang Tri ini memiliki bukti dan Bambang Tri ini memiliki relasi kepada saksi-saksi yang bisa menguatkan bahwasannya ijazah Pak Presiden Joko Widodo itu adalah palsu. Mereka mengatakan seperti itu. Bambang Tri inilah yang memiliki bukti, memiliki wewenang, memiliki kuasa atas segala macam saksi-saksi. Bambang Tri yang punya koneksi seperti itu, sehingga mereka berdalih seperti itu, mereka mencabut gugatan itu. Ini menurut saya seperti apakah mereka ini memang tidak bisa untuk bagaimana membuktikan terkait dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi atau tidak. Tapi kalau kita melihat dengan gayanya mereka seperti ini, mereka mencabut gugatannya itu belum sampai putusan langsung dicabut, artinya mereka bukan gagal berperang ya, mereka mundur dari peperangan, padahal peperangan itu mereka yang mulai. Berat ini perkara. Kalau dia sampai urusan gugatan perdata, perkara ini berat. Saya bilang berat, secara prakteknya berat karena apa yang mau digugat juga, terus kewenangan pengadilan yang mengadili panjang, itu bakal panjang yang dinilai. Bukan hanya dia memiliki bukti untuk mendalilkan apa yang dia gugat, belum sampai di situ. Perkara pasti ditolak nanti. Perkara pasti ditolak. Diterima secara perkara pendaftaran, diterima, nah gampang itu pendaftaran. Makanya saya bilang ini cari panggung, yang jelas cari panggung, yang kemudian kebablasan dalam cari panggung yang mengakibatkan ini keonaran, dalam hari ini tidak kondusif toh. Penyebaran berita hoax, berita bohong ketika dia klarifikasi atau konferensi pers di beberapa media, di banyak wartawan yang juga meliput. Di sisi lain saya sepakat kalau dia dapat panggung. Iya, dapat panggung dalam perkara ini, menggugat presiden. Tapi substansinya tidak ada, yang kemudian berbalik arah dia dalam perkara lain pidana yang sekarang sedang dijalani, kena itu. Saya yakin ini pasti kena. Kena ya? Ya, kena. Yang kedua, dia bakal dipidana lebih berat ketika nanti ada pasal yang sama yang digunakan penuntut umum karena dia mengulangi kejahatan atau perbuatan pidana di pasal yang sama. Apalagi keduanya ini orang yang pernah pernah di penjara lah. Apalagi si Bambang Tri itu 3 tahun, kalau kurang lebih 3 tahun vonisnya waktu itu. Kalau si Sugi Nur Harja itu hanya 8 bulan. Ya, dia makanya harus belajar. Sebenarnya dalam proses menjalankan pidana harusnya dia banyak belajar, di lapas itu harus banyak belajar. Apa yang dia lakukan, dia harus introspeksi diri,
Tapi kalau dia mengulangi hal lagi, memang ini orang yang tidak tahu dirinya ini. Nah ini yang lebih hebatnya Bambang Tri, kenapa dia ngotot dan bahkan itu dia nantang-nantang ya. Kalau apa yang saya ucapkan ini adalah tidak benar, maka tembak kepala saya. Itu beberapa kali dia sampaikan. Karena dia sangat yakin dengan sebenarnya yang dilakukan oleh Bambang Tri bukan hanya sekedar asal nuduh ya, dia hanya nuduh, tetapi dia katanya memiliki data dan bahkan dia melakukan penelitian. Ada bukunya itu Jokowi Undercover, kemudian ini Jokowi Undercover 1, Undercover 1 itu terkait dengan isu Jokowi PKI itu Jokowi Undercover 1, kemudian Jokowi Undercover 2 ini berkaitan dengan ijazah palsu itu. Jadi katanya ini si Bambang Tri melakukan penelitian terkait dengan keabsahan dari ijazah Pak Presiden Joko Widodo, dan penelitian itu dia berlangsung sangat lama. Inilah yang menurut saya orang ini sangat kalau saya menilai secara pribadi, orang ini memang sangat lihai untuk bagaimana bisa menarik keyakinan kita. Karena yang pertama dengan cara dia bagaimana menantang itu, bahkan dia mau ditembak kepalanya, kemudian dia berdalih dengan segala macam penelitiannya. Tetapi kalau kita melihat dari backgroundnya, orang ini bukan penelitiannya, akademis pun tidak, saya kira tidak selesai lah S1-nya kalau saya tidak salah ya. Karena dia pernah kuliah tapi tidak selesai, ada kabarnya seperti itu. Kalau struktur penelitian sendiri diragukan, saya kira dia mau penelitian apa, metode penelitian yang digunakan juga apa, komparasi datanya apa, bagaimana ketika ada lembaga yang memiliki otoritas yang bisa menyatakan bahwa ini benarkah tidak, itu saja tidak dipercayai. Apalagi kan begitu, jangan sampai nanti begini. Makanya saya juga ragukan dengan data-data yang ada di penelitian itu atau di bukunya itu, jangan sampai data itu tidak valid. Kalau datanya sudah tidak valid, tentu saja hasilnya juga tidak valid alias hoax. Makanya apalagi bukunya ini tidak pernah dibedah juga, apalagi persoalan terkait dengan ijazah harusnya dibedah. Segala macam sumber itu harus disampaikan, apakah sumber itu valid atau tidak, sumber itu memiliki otoritas atau tidak terkait dengan ijazah tersebut. Kan seharusnya seperti itu. Iya kan.